menuliskan reaksinya. Jadi kita misalkan, ini pemisalan reaksi ya. Nah, sambungan, saya ingatkan tadi sambungannya itu sama dengan sin D. Nah, saya misalkan HS1, horizon di S1, saya misalkan, ini S1 atau S ya. Jadi saya sebut S1 atau S. Jangan S1 ya, seolah-olah banyak S-nya ya. Tapi nanti supaya nyambung sini, oh kita sebut 1. Biarin aja, S1 ya. Nah, saya misalkan, ini PS-nya saya misalkan AS1 ini, PC-nya ini. Kemudian saya misalkan ini PP, ini PA. Reaksinya belum ada ya, reaksinya belum ada. Sesudah kita misalkan, baru kita mulai hitung. Ini harusnya karena ini saya buat gede, seharusnya ini setengah lembar ya. Hitungannya sebelah kanan, harusnya hitungannya sebelah kanan ini. Nah, yang pertama kita lakukan, ini yang pertama ya, perhatikan free body SC. Ya, SC bagian yang menumpang. Ya, yang ini. Yang kita lihat ini bagian yang menumpang ini ya. Ini yang kita lihat SC yang menumpang. Kemudian kita cari reaksinya. Ya. Nah, ini sebenarnya kurang pas juga ya. Nah, pemisalan reaksinya langsung saya tulis di sini tanpa ada tulisannya ya. Harusnya nulis dulu ya. Supaya bagus ya. Ini ada enggak? Enggak ada. Nah, anggap sudah saya menulis pemisalan ya. Karena di gambarnya sudah ada. Ini ada gambarnya. Misalkan seharusnya ini saya lengkapi ini pribudi FC. Ini masih muat ini ya. Ya, misalkan ya, saya tulis dah di sini supaya lengkap ya, saya tulis saja ini. Jadi saya tulis di sini supaya lengkap ya. Saya tulis ini misalkan ya, misalkan PA, misalkan PS ya, PS, kemudian ya, misalkan PS, kemudian HS-nya ya, HS, dan ya, dan PC ya, dan PC ya, titik P dan PC ya, harus muncul seperti ini. Bagusnya harus muncul gini ya, misalkan PA, PB, PC ya. Ini nanti saya naikkan lagi ke atas ini. Nah, itu. Nah, kemudian kita hitung sigma momen di C. Nah, itu dilihat yang ini loh. Sigma momen di C sama dengan 0, berarti PS dikali 4 dikurang P2 dikali 2. Sama dengan 0, didapatlah harga PS-nya. Nah, ini dia. Didapat harga PS 3 ton. Nah, balik lagi, sigma momen di S1 atau sigma gaya vertikal boleh. Sigma vertikal sama dengan 0 ini ya. Sigma vertikalnya ini sama dengan 0, berarti PS plus PC sama dengan 6 ya. Berarti PC sama dengan 6 dikurang PS. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kemudian saya ambil sigma gaya horizon sama dengan 0. Tinggal lihat aja ini, sigma gaya horizon sama dengan 0, berarti HS-nya sama dengan 0 ya. HS sama dengan 0. Nah, ini saya ganti, jangan saya sebut HS1 ya, HS. Aduh, ini mah harus saya buka dulu, saya kecilin dulu ya, supaya gampang. Saya kecilin dulu. Harus saya buka lagi nih. Ini grupnya saya buka dulu ya. Nah, ini dia. HS aja, jangan HS1 ya. HS aja gitu, supaya nyambung. PS. Nah, ini PS-nya. Nah, oke, saya tutup lagi ya. Select ya. Aneh. Select sampai sini ya. Oke. Saya grouping lagi. Oke. Jadi kamu juga kalau bikin seperti ini harus digrupin. Kalau nggak digrupin nanti terponcar lagi hasilnya. Nah, ini saya ganti nih PS, HS, HS. Udah nyambung ini. Nah, kemudian ini saya gedein ya supaya kelihatan. Saya gedein lagi. Kemudian yang ini. Ya.
sigma momen di S1 ini, jadi saya perbaiki ya. Sigma momen di S1, jangan di S1 lagi. Kenapa nggak mau? Oh ya udah. Nah ini sigma momen di S aja ya, di S aja. Nah, sigma momen di S sama dengan 0, berarti min PC kali 4 ini udah betul, HS-nya 0. Nah, sigma horizon sama dengan 0, HS sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat free body. Ini sekitin dulu ya. Sekitin dulu. Nah, kita lihat free body AS. Free body AS. Nah, misalkan lagi nih. Ini harus dimisalkan di sini ya. Dimisalkan harga. Jadi misalkan PA, PB ya. HB, HB, dan mulai dari titik A ya. Titik A, sorry, HA, PA. Jadi ini VA yang dimisalkan di sini VA, kemudian HA, HA, dan ya dan PP dan PP. Ya. Jadi yang kita misalkan di sini adalah ini, dan PP. Nah, caranya kalau ini sudah dapat, saya sebut tadi bahwa jumlah gaya vertikal di S itu harus 0, kemudian jumlah gaya horizon di S juga harus 0. Kalau ini ke atas, ini menjadi ke bawah. Ya. Ini menjadi ke bawah, ini ke kanan, ini menjadi ke kiri. Ya. Ini menjadi ke kiri. HS lagi ini lupa kita ini tadi menghapus ini. Boleh nggak? Ini bisa kok. Nah, ini HS. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ya, kita lihat ke sini. Ya. Jadi dari yang ditumpangi ya, bagian yang ditumpangi misalkan PA, HA, PP. Sigma min di B sama dengan 0. Lihat ini. Sigma min di B sama dengan 0. PA dikali jaraknya ini ya. PA dikali 6 kurang P1 dikali 3 plus PS ya. PS yang ini ya. Dikali 1 sama dengan 0. Didapat ini dia. PA 3,5 sigma momen di A sama dengan 0 atau boleh sigma gaya vertikal ini ya. Sigma momen di A sama dengan 0 min PP kali 6 plus P1 kali 3 plus PS kali 7 sama dengan 0 PP didapat ini. Sigma gaya horizon sama dengan 0 ya. Sigma gaya horizon sama dengan 0 ya. Sigma gaya horizon sama dengan 0. HA sama dengan ya. Bukan HA ya, ini HA plus HS sama dengan 0, berarti HA-nya sama dengan 0. Gitu. Ada pertanyaan? Segitu dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan deh. Pak, kalau motongnya emang harus di engsel, Pak? Apa boleh di titik lain, Pak? Motongnya harus di engsel. Maksudnya sambungannya mungkin. Iya, Pak. Sambungannya mungkin. Iya, Pak. Nah, saya ulangin dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Ulangin dulu. Itu, Pak, kan yang VS-nya harus di titik S, Pak. Kalau di titik, nggak bisa di titik lain, Pak. Apanya? Yang VS harus di titik S itu, Pak. GS. Nah, Pertanyaannya apa sih? GS? Apa kurang jelas? yang VS-nya, Pak, VS. Vertikal di S. Oh iya, Pak. Itu maksudnya vertikal di S. Oh Maksudnya. iya, Pak. Kok iya? Belum saya jawab. Kok udah iya? Maksudnya yang kamu tanya apa? Harga apa yang kamu tanya, D? Enggak, Pak, itu yang VS itu dipotong atau digimanain, Pak? Kok dipotong?
Kita nggak bicarakan potong-potong. Oh, nggak, Pak. Maksudnya yang potong mana deh maksudnya? Yang VS itu, Pak. QS, nggak ada QSD, yang ada Pak. QS. Ya? V. Vertikal QS. P itu vertikal, reaksi vertikal maksudnya. Nah, pengertian dari atas nggak nyambung. Ini kan sambungan namanya, sambungan. Ini sambungan, disambung. Jadi yang numpang adalah EC. Yang pertanyaanmu mengarah kemana gitu? Pertanyaannya mengarah kemana? Ya, Pak, kirain tadi dipotong, Pak, itu yang VS-nya, Pak. Saya sebut dipotong tadi supaya kamu tahu, itu kan disambung artinya terpotong itu ya. Supaya kamu tahu mana yang numpang, mana yang ditumpangin. Itu yang dijelaskan saya sebut dipotong itu. Oh, ya, Supaya Pak. kamu tahu menentukan yang numpang dan yang ditumpangin, tujuannya gitu. Nah, di S-nya boleh tempat lain? Ya nggak boleh, namanya juga vertikal di S, ya di titik S. Vertikal di A adalah di titik A, nggak boleh di titik lain gitu. Udah pasti titiknya itu gitu. Nah, sama dengan kamu. Gian itu yang mana? Ya kamu gitu. Nggak boleh disebut baby itu Gian, nggak boleh. Dioni, oh ini saya Gian, nggak boleh Dioni bilang gitu. Kan logikanya seperti itu. Baik, Kalau Pak. itu pertanyaanmu ya, PS boleh nggak di titik lain? Ya nggak boleh, PS itu ya di titik S. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau kamu tanya misalnya, sambungan boleh nggak dipindahin? Boleh. Kalau itu kamu tanya. Sambungannya boleh nggak dipindahin? Boleh. Mau pindah kemana? Ke sebelah kiri boleh. Tapi ini persoalannya sudah diinformasikan kalau sambungannya di sini. Sambungan ini boleh pindah ke sini? Boleh. Nah, kalau pindah ke sini sambungan ini menjadi nggak ada. Kalau dari sini sambung, berarti yang numpang jadi bagian yang ini. Gitu. Yang ditumpangi menjadi bagian yang ini. Gitu. Itu loh maksudnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi. Ada lagi. Pengertiannya harus nyambung dulu supaya bisa dijawab gitu. Pengertiannya harus nyambung dulu. Sudah, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Nah, reaksinya sudah ada. Reaksinya sudah ada apa? Hitungan reaksinya. Reaksinya sudah ada ini. Nah, tinggal GG dalamnya. Nah, ini boleh kita hitung. Ya, hanya melihat gambar ini sudah bisa kita lakukan. Ya. Nah, sekarang ini hanya saya melihat ini. Hanya melihat ini aja. Ini. Nah, GG dalamnya gampang saja. Karena udah ada reaksinya ya. Reaksinya sudah ada. Menggambar lintang misalnya, lintang. Saya tarik dulu sumbu baloknya ini. Sumbu balok saya tarik. Saya tinggal perhatikan gaya-gaya yang mengakibatkan lintang. Yang mengakibatkan lintang kan ini. Gaya yang tegak lurus sumbu. Ya. Gaya yang tegak lurus sumbu. Nah, sudah saya ikutin aja nih. Ini sumbunya dulu ya. Lintang yang betul digambar, dia harus menutup ke sumbunya juga. Gitu. Kalau salah gambar, dia nggak nutup. Kalau gambarmu betul, dia pasti nutup ke sumbunya. Bukan ke titik yang sama ya, saya sebut sumbu baloknya. Ke sumbu balok. Lihat di sini, buktinya mana? Tarik dulu sumbu baloknya, kemudian saya gambarin 3,5 arahnya ke atas nih. 3,5 ya. Nggak ada beban. Terus ini ya. Nah, kemudian turun 8. Kalau turun 8, ini 3,5, sisanya kan 4,5 ke bawah ya. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Ini naik 7,5. Ini naik 7,5. Ini salah, bukan 7,5 naik. Naik 4,5. 7,5 naik boleh. 7,5 langsung ya. Saya naikin dari sini 7,5 ke atas. Nah, yang ini 4,5 berarti ini kan sisanya 3 ini. Ya, karena dari sini ke sini 4,5. Berarti kalau saya naikkan ke atas sesuai arah panah ini. Arah panahnya 7,5 berarti ini 3 ya. Nah, ini terus ke sini. Ini nggak usah perhatikan lintangnya, karena ini saling menghilangkan ini. Ini kan saling menghilangkan. Nah, berarti ini terus aja ini. Nah, kemudian turun ini P2, 6. Turun 6. Ini ada 3, turun 6, berarti sisa 3. Kemudian nggak ada bebannya, ini pasti nutup ke sumbu.
Ini kan sumbunya ya, mulai dari sumbu di titik A, air sumbu di titik C, ya. Nah ini naik ke atas arahnya 3. Inilah lintangnya, ya. Yang di atas positif, yang di bawah negatif, positif, negatif. Saya ulangi lagi, perhatikan, ya. Tanpa melihat hitungan tadi ya, tanpa melihat hitungan lintang itu, nah saya hanya melihat arah-arah panah dari yang mengakibatkan lintang. Sumbunya saya tarik dulu, saya tentukan titik-titiknya. Saya gambar titik-titiknya, saya tentukan. Nah, perhatikan ini. Sumbunya 3,5 ke atas. Saya gambar 3,5. 3,5 saya segini ya. Ini kan nggak ada beban. Nggak ada beban. Nah, ini tuh. Terus ke bawah lagi 8. Nah, nggak ada beban. Naik 7,5. Nah, ini. Naik 7,5 berarti melewati sumbu ya. Terus ini. Turun 6. Turun 6 itu P2. Nggak ada lagi beban, ini nutup ke sumbu. Nutup ke sumbu dia. Nah, atau gini, saya udah sering sebutkan lintang sebelah kanan tumpuan plus reaksi, lintang sebelah kiri tumpuan min reaksi, sebelah kanan tumpuan plus reaksi, lintang sebelah kanan tumpuan plus reaksi, sebelah kiri tumpuan min reaksi. Gitu. Itu caranya. Nah, kalau momen yang ini, ya, yang ini, momen ini cara menghitung ini berapa ini momennya 10,5 dari mana? Ini aja lihat. 3,5 dikali 3. 10,5. Momen di sini berapa? Bisa dari kanan. 3 dikali 1. Ini 3. 3. Kalau dari kanan ini searah jarum jam negatif. Min 3 dikali 1. Ini 3. Nah ini udah ada 3. Di sini 10,5 ya. Di sini 0. Tinggal tarik aja. Kenapa garis lurus? Bebannya beban terpusat. Nah, sekarang momen ds-nya berapa? 0. Momen ds ini harus 0. Nah, bisa nggak kita buktikan? Buktikan aja ini. Momen ds betul nggak 0? 3,5 dikali 7 dikurang P1 dikali 4 ditambah PB dikali 1 pasti 0. MS-nya 0. Nah, ini dia hitungannya. MS 0. Mana momen, perhitungan momen mana? Ini MS0. Ya. Jadi membuktikan ini boleh dari kanan, dari sini juga boleh. Betul nggak MS-nya 0? Ini aja. Momen ds sama dengan PC. Ya, PC atau min PC ya. Oh, positif ya, karena dari kanan kita. PC dikali 4, ya. PC 3 dikali 4. Ini ya. 3 kali 4 ya dikurang 6 kali 2 itu kan 0. Itu bukti MC-nya ini. Ya. ME-nya berapa? Nah, nggak usah lihat semua ME-nya dari sini aja. 3 dikali 2, 6. Atau dari sini boleh. PC dikali 2. Itu. Ketemu nih. Tinggal gambar aja. Ini 2. 9 ya PC. PC-nya berapa sih? 3. Oh salah ini. 6 ya, Pak. 9 ini 6 ini ya. 6. 6. Ya. ME-nya itu 6. Mana ME? Oh salah. PS-nya kan 3. 3 kali 2, 6 ini. 6. Itu. 6 meter. Salah. Bukan 9 itu. Ya. Ngerti ya? 3 dikali 2. Kecuali kalau bentangnya ini 6 betul. Kalau bentang ini 3 meter baru betul. Itu salah itu. Sudah. Nah, normalnya kita lihat normalnya sama dengan 0. Nggak ada normal di situ. Normal nggak ada. Makanya ini 0. Ini momennya, ini lintangnya. Ada pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan. Momen di S-nya 0. Momen di S 0. Ada pertanyaan? Ayo. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan deh, silakan. Itu Pak, tadi yang dilintang, yang kata Bapak saling menghilang itu maksudnya gimana sih, Pak? Apanya saling menghilangkan? Tadi yang dilintang coba Pak sedikit. Saya nggak, emang ngomong saya saling menghilangkan. Berarti saya yang salah dengar, tapi coba Pak yang lintang, Pak. Lintang di mana?
Yang tadi nggak usah lihat apa sih namanya? Ya, Duh, saya lupa Pak kan? namanya. Ya, kamu yang tahu yang nanya apa sih namanya. Harus lihat gambar Pak, harus lihat gambar. Oh, ini ada di kamu sih, bisa lihat sendiri. Nah, oke, ini apa? Nah itu Pak, nggak usah lihat di PS-nya pas ngegambar lintangnya. Itu maksudnya di mana Pak? Lintang di titik S. Ya itu. Nah, pengaruh ini nggak usah lihat. Ini kan dengan ini kan nol ini. Ini dengan ini kan nol. Ini. Iya. Ini tambah ini berapa? Oh iya 0. Iya. Ini tambah ini berapa? Yang HS-nya berapa? Yang HS-nya 0 Pak. Iya, nol. Makanya pengaruhnya tidak ada di situ. Kecuali kalau dilihat per pribodi boleh. Kalau lihat pribodinya, pengaruhnya ada kalau per pribodi. Kalau bagian EC yang kamu lihat, lintang di S berapa? Pribodi ini aja lihat. Lintang di S berapa? 3. Sebelah kanan tumpuan. Berapa? 3. Plus 3 ya. Lintang di C berapa? 3. Min 3. Min reaksi. Lintang sebelah ya kiri min 3, min 3. min 3. Nah, lintang di S-nya berapa tadi? 3. Nah, lihat sebelah kanan ini boleh. Nah, lihat sebelah kanan misalnya. Lintang di sini 3,5 ya. Nah, lintang di kanan ini berapa? Lihatnya ini. Min 75. Enggak, di sebelah kanan B. Ini lihatnya di sini. 3 Pak, 3. 3. Itu ya, 3. Ini 7,5. Ini ada 3 sini, sisanya 4,5 kan ini. Jadi lintang di B sebelah kiri ini sama dengan ya, bukan sebesar PB ya, PB sebelah kiri. PB sebelah kiri 4,5. 4,5 itu dari mana? 3,5 dikurang 8. Kan 4,5 itu. 3,5 dikurang 8 min 4,5. Ya. Nah, jumlahnya 7,5. Dari sini sampai ke sini 7,5. Gitu. Oke? Ya oke Pak, siap ngerti Pak, makasih. Yang lain, silahkan. Yang lain. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ayo, ngomong. Ayo. Yang lain silahkan. Saya mau bertanya. Iya, silahkan deh. Untuk gambar momen berarti harus si garisnya harus memotong di titik S. Ya Pak. Saya kan udah sebut momen di titik S sama dengan 0. Masalah memotong nomor 2 dulu. Nah, supaya 0 ya plot 0 nilainya. Nilainya 0 gitu aja. Bukan hanya memotong, saya sebut ya, tapi yang jelas momen di titik S sama dengan 0. Itu aja jawabannya. Ini kan 0 ini. Oke, baik Pak. Iya, betul. Nah, kenapa ini garis lurus? Kita lihat perbandingannya. Ini kan 1 meter, ini 2 meter. Kalau ini 3, berarti di sini ini merupakan garis lurus gitu. Dari perbandingannya ya, ini 1, ini 2, besaran ini 6, besaran ini 3, pasti ini garis lurus. Itu dia. Sudah? Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain. Nah, kita lihat contoh lain. Contoh lain nomor 2. Sambil nanti dicari ya. Nomor 2-nya ini. Nah, sambungannya di tengah. Ini sambungan di tengah seperti ini ya. Nah, ada P1 6 ton, P2 4 ton, P3 6 ton ya. Kemudian sambungannya di sini S1 jaraknya diketahui, ini jaraknya. Ya, S1 ke B 1 meter, S2 ke C 1 meter, ya, bentang S1 S2 4 meter. Nah, berarti yang ya, jadi harus kita kenal ya, harus bisa membayangkan mana, oh ini mana yang numpang gitu. Ini pasti numpang ini ke sini. Ya, ini yang numpang. Nah, selalu yang numpang dulu kita selesaikan. Nah, di sini HS-nya nggak saya hitung. Kenapa nggak dihitung? Karena gaya horizon nggak ada. Nggak perlu lagi dibuat hitungan HS-nya ya. Nah, karena gaya horizon di sini nggak ada. Di pembebanan ini ya, di balok ini. Nah, berarti seperti ini dia. S1, S2, nah hitungannya ini. Misalkan, ya, pribodi ya, bagian yang menumpang. Nah, ini saya sambung di sini ya. Misalkan, ya, yang di sini dimisalkan PS1. PS1
dan PS2. PS2. Nah, itu dia. Nah, free body AS1 ya ini yang dimisalkan, ya di sini yang dimisalkan, ya. Yang di sini yang dimisalkan. Ini misalkan yang dimisalkan di sini. Saya harus lihat dulu gambarnya ya. Saya lihat gambarnya. Free body. Nah, berarti VA. Ya. VA, ya, VA, kemudian HA. Kemudian dan HP dan VP, ya, VP. Gambarnya saya tunjukin ya, ini gambarnya. Yang kita misalkan ini, VA, HA, dan VP. Sebenarnya nggak usah tulis ya HA-nya karena nggak ada gaya horizon. Boleh ini nggak usah dimisalkan. Boleh ini dimisalkan. HA-nya ini boleh ini nggak usah ditulis, boleh. Ini. Nah ini saya hilangkan boleh ini. Karena nggak ada gaya horizon ya. Kalau ada gaya horizon harus dimisalkan. Ini yang saya misalkan. VA aja, VA dan VP. Nah ini, VA dan VP. Kemudian yang tiga ini, yang di sini, yang dimisalkan di sini, yang dimisalkan, ya, yang dimisalkan di sini, misalkan, ya, S2, PS ya, PS2, ya, ya PS2 dan, ya, dan VP. Nah itu. PS2 dan VD yang kita misalkan dari situ ya. Jadi ini tanpa kita lihat ya, tanpa kita lihat yang tadi ini kita misalkan ini PS1. Ini PS2 ya. Oh, ini nggak usah dua kali lagi ya. Udah dimisalkan PS2, ini nggak usah lagi dimisalkan di sini PS2. Misalkan PD aja. Ini PD aja yang dimisalkan sini. PS2 sudah ada ya. PS2 sudah ada. Nah, balik lagi ke sini. Saya simpan dulu ya. Balik lagi ke sini. Nah, ini yang kita misalkan PS1, PS2. Ini kan simetris. 2 meter, ini 2 meter, berarti PS1 pasti sama PS2. Ini 4 ton. Ini berarti 2. Ini 2. Nah, baru kita gambar yang ini. Gambar lagi di bawahnya. PS1 itu saya plot ini 2. Ya, ini 2. Ya. PS1 sama dengan 2. Ini ada bebannya. Nah, saya misalkan PP. Kemudian misalkan PA. PP, PA. Kemudian, ya, yang ini juga, ini PS2 plot lagi ke bawah. Arahnya menjadi terbalik, ya. PS2 kan udah ada datanya dari atas, dari tumpangan, ya. Ini 2. Nah, ini hitung reaksi ini. Nah, kalau menghitung PA itu kan ini dia, PA. Sigma momen di B sama dengan 0, PA, 4 meter ya. PA dikali 4 dikurang P1 kali 2 plus PS1 ya, plus PS1 dikali 1 sama dengan 0 didapat ini. Nah, kalau saya ngitung ini 3 dikurang ya 2 dikali 3 dikurang 2 per 4. 2 dibagi 4. Nah, 3 dikurang 2 dibagi 4 berarti ini kan 2,5. Kalau ini 2,5, sekarang hitung ini ada 6, ya. Ini ada 6, ini ada 2, jumlahnya kan 7, 8. Ini 8. Nah, ini jadi berapa? 5,5. Ini plus ini sama dengan PS1 plus PS1. Nah, ini juga sama. Nah, PC ini carinya sigma momen di D aja. Sigma momen di D sama dengan 0, PC kali 4 dikurang, ya. Dikurang PS2 dikali 5, dikurang P3 dikali 2. Sama dengan 0 didapat ini 5,5. Yang paling mudah menentukan 5,5 itu setengah dari 6 kan 3. Ya, 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 kan 5. Ya, kemudian 5. Nah, ada momen di sini. Momennya berapa? S2 dikali 1 kan 2 ya. 2 dibagi 4. 0,5 berarti 5 tambah 5 ditambah 5 0,5 5,5. Tapi kamu jangan gitu dulu ya, pakai sigma momen aja kamu. Itu menurut saya itu ya. Kalau 5,5 ini berarti ini 6, berarti ini berapa? Ini ada 5,5, ini ada 6, ini ada 2, jumlahnya kan 8. Ini 5,5 berarti ini 2,5. Sudah selesai reaksinya, menghitung momen ini.
Nah, ini caranya gini, saya tarik dulu sumbu ini. Tarik sumbunya ya. Momen di titik E berapa? Saya kalikan aja. Momen titik E 2,5 kali 2. Ini 5. Ya. Momen di titik B berapa? Boleh dari sini juga boleh. 2,5 dikali 4 dikurang 6 kali 2. Sama dengan 2. 2,5 kali 4 kan 10. Ya. 10 dikurang 6 kali 2. Berarti min 2. Ini dia. Momen di S1 berapa? Ini 0. Ini sudah 0. Pastikan ini 0. Boleh lihat dari sini. Ya. Momen di S2 berapa? 0. Dari mana itu? 2 dikali 4 dikurang 4 kali 2. Kan 0 itu. Ya, kalau dilihat yang ini. MF-nya berapa? Kalikan aja. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Momen di titik C berapa? Momen titik C kalikan aja ini. Min PS2 dikali 1. Kan min 2. Nah, momen di titik G dari sini aja. 2,5 dikali 2. Ini 5. Selesai. Tinggal gambar. Jadi sangat-sangat mudah ya. Nah, lintangnya lebih mudah lagi. Lintang ini seperti tadi, tarik dulu sumbu baloknya ya. Saya sudah kamu tarik sumbu baloknya. Nah, saya mulai ini 2,5 ke atas. Ya. Turun di sini, turun P1, turun P1 6. Ya. Kalau 2,5 sini turun P1 6, berarti ini 3,5. Nggak ada beban. Naik di sini ya, naik ini 5,5. Naik 5,5 berarti 2 ke atas. Ini 2. Ya. Ini terus ke sini, ada ke bawah ya. Ini kan 2 ya, ada ke bawah 4. Berarti ini 2. 2 ini turun ke bawah 4 berarti ini sisa 2. Terus lagi ke sini. Nah, di sini lihat sini, ada 5,5 ke atas. 5,5 ke atas. Nah, terus lagi turun 4. Arahnya ke bawah 4, nggak ada beban, ini nutup. Nutup ke sumbunya 2,5 ini. Selesai. Ada pertanyaan? Hitung-hitungannya gini. Hitung-hitungannya boleh buat gini. Gaya-gaya dalam maksudnya ini yang momen ya. Ini gaya-gaya dalam, ini yang pertama ini momen ya. Saya tulis dulu momen. Nah, ini nggak tertulis ya. Momen. Ini saya sebut momen ya, momen ya. Bintang momen ini ya, momen. Oke, gitu, momen. Nah, kemudian ini lintang. Ini normal. Ini saya naikkan lagi ya. Ini saya tarik aja ini. Saya tarik ke atas. Ya, itu. Belum masuk ya. Ini saya tarik lagi ke atas. Supaya masuk, saya tarik ke atas. Enggak bisa ya. Nah, udah. Nah, nomor 3 yang gini. Ya. Nomor 3 saya ganti bebannya. Ini kalau bebannya di sini terpusat, ini pinggirnya saya ganti beban terbagi rata. Prinsipnya sama. Ini beban terbagi rata ya. Nah, yang dimisalkan di sini, ya ini misalkan, ini dimisalkan di sini S1, S2 ya. Di sini misalkan PA, HA sama PA sama PB ya. PA sama dengan PB ya. PA, PB yang dimisalkan. Kemudian di sini yang dimisalkan PC. PC. PC dan PT ya. Kemudian yang ini, oh enggak lagi, kayak dalamnya. Nah, ini ya. Ini kan 4, berarti ini 2, ini 2. Ya. Kemudian reaksi di sini, ini cara ngitung ini paling mudah ya. Ini ada 3. Jaraknya 4 meter. Ya.
3. Q-nya 3. Jaraknya 4 meter. 3 dikali 4 kan 12. 12 ya. Dibagi 2 kan 6-nya. Akibat Q 6. Nah, yang ini 1 meter. 2 dibagi 4 kan 0,5. Berarti 6 dikurang 0,5. Ini 5,5. Ini 8,5. Ini caranya 8,5. Ini aja jumlahkan. 3 dikali 4, 12. Tambah 2, 14. Dikurang 5,5. 14 dikurang 5,5. Ini 8,5. Itu. Ya. Nah, M maksimumnya ini. M maksimumnya ini, nah ini dia hitungannya. Ada M max. Nah, jangan salah membuat pribodi ya. Ini dia. Momen maksimum lapangan api. MX ini dia turunkan. Ini didapat. Kalau lintang sama dengan 0 terjadi M max. X-nya didapat ini dia. Masukin aja X-nya. M max berarti ini dia. 3,78 ya. Maka bidang momen dapat digambar. Lintangnya ini. Normalnya nggak ada 0. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, silakan deh. Apabila ada 2 balok yang menumpang Pak, buat contohnya misalnya, yang mana yang diprioritaskan buat dihitung terlebih dahulu Pak? Coba ulangin lagi pertanyaannya, ulangin lagi. Kalau tadi di contoh yang ada di handout kan cuma 1 balok yang menumpangnya. Apabila ada 2 balok. Contoh yang mana dulu dah? Dua-duanya Pak. Ya. Yang ini. Nah, terus gimana? Apabila ada balok yang menumpang Pak, jadi di kiri sama di kanan yang menumpangnya. Yang mana yang dihitung terlebih dahulu Pak? Enggak. Tadi kan yang numpang itu kan di atas ya. Bagaimana kita menghitung yang ditumpangin kalau belum kita hitung yang menumpang? Sama dengan gini, ya. Nah, bagaimana seorang supir angkot menghitung banyaknya uang yang dia dapat dari ongkos kalau dia tidak tahu jumlah yang menumpang, kan gitu ya. Nah, berarti acuannya apa? Hitung dulu yang menumpang berapa, baru nanti dibebankan terhadap yang ditumpangin, kan gitu ya. Jadi bukan dari kanan atau kiri, enggak. Nah, mana yang menumpang, makanya harus mengenal soalnya. Mana yang numpang, itu dulu dihitung. Kalau yang numpang ini belum kita hitung, berarti kan nggak bisa kita cari nih. Karena nggak tahu kita beban yang menumpang. Kan kita tujuannya mencari beban yang menumpang ini berapa. Berapa yang harus dipikul balok ABS1 ini akibat ada tumpangan S1, S2. Nah, itu dia. Jadi kalau ini kita dahulukan, nggak mungkin. Karena data dari yang menumpang nggak ada, belum ada. Nah, harus selalu dimulai dari yang menumpang. Ada lagi yang lain? Ayo. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ya, yang lain. Ayo tanya. Ayo, yang lain. Selalu yang dahulukan dihitung adalah yang menumpang. Makanya kita harus tahu mana sih yang menumpang, mana yang ditumpangin. Nah, caranya melihat yang menumpang sama yang ditumpangin. Logika berpikir kita, bukan logika teknik ini. Logika biasa aja dulu. Kalau ada balok seperti ini, coba bayangin baloknya seperti ini. Disambung di sini. Ini disambung di sini. Itu artinya sendi itu sambungan loh. Ini disambung sini, sambung sini. Nah, kira-kira bayangannya mana yang jatuh? Ya, kalau sambung di sini, sambungan ini saya potong. Mana yang jatuh? Bagian mana yang jatuh? Bagian tengah, Pak. Nah, itulah yang numpang. Yang jatuh itu yang numpang. Berarti dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, sama dengan yang ini juga. Oh ya, yang ini juga ini, yang ini. Jadi saya sebut dipotong itu supaya ketahuan mana yang jatuh gitu. Ini kalau dipotong sini, yang jatuh mana? Yang C, Pak. Ini ada tumpuan sini, ada tumpuan sini. Potong di sini, yang jatuh yang mana? Bagian C. Yang bagian C.
Bagian SC gitu, bukan bagian C, bagian SC yang jatuh. Nah, berarti yang jatuh itulah yang numpang. Nah, saya sudah sebut dari awal tadi, yang numpang itu tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Yang bisa berdiri sendiri adalah yang ditumpangin gitu. Ya. Ini nanti kalau saya pindahkan ke sini, sambungan ini saya pindahkan ke sini, ke ujung sini ya. Yang ini saya pindahkan ke sini. Bayangkan yang numpang mana? Kiri kanannya yang numpang. Yang ditumpangi yang tengah. Nah, contoh itu ada di sini tadi. Tapi enggak hitungannya ya, contoh gambarnya aja. Nah, kalau ada seperti ini, yang numpang ini, yang tengah ini. Kalau gambarnya seperti ini, ya, yang numpang adalah kiri kanan. Yang ditumpangi adalah bagian S1, S2. Jadi hitung dulu kiri kanannya, baru bisa hitung balok S1, S2. Jadi harus kenal betul dulu yang numpang mana, yang tumpangi mana. Kalau enggak bisa dikerjakan gitu. Ada pertanyaan? Lanjut lagi, yang lain. Ayo tanya. Ayo sambil dibuat dokumen kita deh. Siapa yang petugasnya? Iya Pak, sudah. Tinggal dipindahkan ke PDF. Udah 2? Udah Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo. Tugasnya nanti aja minggu depan kita periksa ya. Tugasnya nanti minggu depan. Tapi saya udah lihat sepintas tadi. Tugas 1 itu, tugas 1 masih banyak yang salah loh. Tugas 3 ya, tugas 3 namanya di sini, tugas 3. Nah, ini saya buka ya tugasnya itu tadi. Saya buka tadi masih banyak yang salah. Kelas apa ini? KS? KGA Pak. GA Pak. GA. Atau GB? Enggak ada ya? Anak siapa itu? Jangan bawa anak. Oh iya, belum saya pindahkan ke sini ya. Kita di sini aja. Nah, ini ya, tugas 4, mana tugas 4-nya? Ini sudah agak bagus sebenarnya. Revisi statika KGA. Ini nggak disebutkan tugasnya ya. Ini tugas 4, ini yang tugas 3-nya yang ini ya. Iya Pak, revisiannya. Nggak kelihatan ya. Jangan-jangan nggak bisa dibuka. Oh ya bisa. Nah, bisa ini kok vaksinasi. Nah. Ini kalau kita coba buka misalnya ya, mana tadi itu? Tugas-tugas namanya mana sih? Revisi 3 Statika. Yang ini ya? Iya Pak. Revisi 3 G2 Statika. Apa sih bahasamu ini ya? Itu revisi 3 yang kedua kali Pak. Jadi masih ada yang direvisi waktu itu. Jadi cuman sedikit Pak. Nah, ini juga masih ada yang salah gitu. Aneh, disuruh revisi kawan kita ini, tapi masih ada yang salah juga gitu. Ini nggak ada. Jarak ini nggak ada. Kalau nggak ada jarak ini, bagaimana kamu menyatakan WH aksen ya? WH aksen kali X tangens alfa. Tangen X tangens alfa kuadrat. Setengah WH. WH aksen. Ini X tangens alfanya yang mana, Dik? Nggak ada gitu. Siapa ini? Nggak jeli dia gitu. Padahal itu udah kita ulang-ulangin. Sebenarnya kan tinggal lihat contoh aja yang di handout kita. Ahmad Abdullah. Masih ada masalah juga gitu. Ini Ahmad Abdullah masih ini 2 sama ini. Nggak ada. Sayang banget gitu.
Nah, ini ada X tanggens alfa. 2 tanggens alfa, X tanggens alfa. Itu aja sebenarnya. Nggak nyambung. Ini kok 2 kali ya, MX ini, ya, DMX per DX, DX sama dengan 0, M maksimum, DMX per DX. Sebenarnya persamaannya dulu baru ini, gitu. Persamaannya dulu baru di bawah. Nah, ini sama dengan 0, oke, nggak apa-apa gitu. 3 meter, 8 dibagi 2,667, 3 meter itu, M maksimumnya ini dia. DX-nya, ya, NX, DX, ini nggak jelas ini. X sama dengan berapa ini? DX di mana? Oh ya, DX-nya dulu ya. X sama dengan 0, ini dia. X sama dengan 0 bukan MX lagi. Oh ya, M apa ini? Ini punya siapa ini? Itu MA, Pak. Hah? Itu MA. MA ya? MA. Iya. Tulisannya kurang jelas deh. Tulisannya kurang bagus. MA dan seterusnya ya. Nah, itu kurangnya. Nah, kalau yang nomor 3 kayaknya udah hampir, yang kurangnya nanti saya informasikan. Yang kurangnya nanti saya informasikan. Balik lagi kita ke sini. Ada pertanyaan di sini? Ayo. Ngomong lagi. Yang masih kurang jelas. Tugasmu ini aja. Ini udah saya kirim. Udah saya kirim di sini. Makna itu. Ini. Tugasmu ini aja. 2 soal. Nah, sambungannya yang ini ya. Sambungannya ini. Kemudian kalau ini sambungannya di pinggir. Nah, kalau ini nomor 2 ini. Yang numpang ini. AS1 ya. Ini S1, ini S2 ya. Nah, yang numpang AS1, ya AS1 dan S2 ditumpangi bagian ini. Ini yang ditumpangi. Nah, kalau ini yang numpang adalah, ini kalau soal 1 ini yang numpang adalah AS. Ditumpangi bagian ini. Ya. Jadi yang ditumpangi itu, ya, dipastikan yang ditumpangi pasti ada 2 tumpuannya supaya dia stabil. Ada 2 perletakan yang ditumpangi. Nah, kalau yang menumpang perletakannya belum tentu ada. Mungkin ada 1 perletakannya, mungkin nggak ada perletakannya. Contohnya ini. Contoh yang kita buat ini ya. Ini kan nggak ada perletakannya. Ini sambungan loh, bukan tumpuan ini, sambungan. Sambungan tapi identik dengan sendi. Ini bukan tumpuan ini. Bukan. Ini melayang ini. Ya. Jadi sambungan analog dengan sendi. Ya. Nah, ini kalau seperti ini, dua-duanya nggak ada tumpuannya, nah berarti menumpang. Ada yang 1 tumpuan, ya 1 tumpuan ditumpangi, ya 1 tumpuan. Nah ini dia contohnya. Oke, yang bukan itu ini. Nah, yang ini, ya. Ini, oh bukan, yang ini. Nah, ini yang 1 tumpuan ini, tumpuannya di C, ini sambungan gitu. Pasti ini yang numpang. Nggak mungkin ini numpang. Kalau 2 tumpuannya atau perletakannya, itulah yang ditumpangin gitu. Udah, ada lagi yang lain? Ayo. Ayo, yang lain. Pak, mau izin bertanya. Oke, silakan deh. Ini mah alasan kenapa sambungan itu pakainya tumpuan sendi, Pak. Sambungan memang gitu, yang disebut sambungan fungsinya sama dengan sendi. Itu Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi yang disebut sambungan itu sama dengan sendi. Jadi kalau kamu lihat misalnya ya rangka atap itu ya. Rangka atap ada yang bentuknya segitiga ya. Setiap yang ada sambungan di situ fungsinya sama dengan sendi. Nah, misalnya kamu pernah pergi ke ITB, misalnya pergi ke ITB, di belakang itu ada krasis ya. Rangka dari baja kecil-kecil. Rangka dari baja kecil-kecil itu bentangnya sampai 50 meter itu.
bentangan rangka kecil-kecil dihubung-hubungkan, tapi pendek gitu. Nggak boleh panjang. Kalau panjang dia nanti menekuk dia. Pendek-pendek itu. Yang paling panjang di situ 2 meter lah paling panjang. Kecil-kecil dia. Tapi kuat gitu. Nah, itu dihubung-hubungkan satu simpul itu bisa 4 atau 5 batang atau 6 batang. Simpulnya itu sama dengan sendi. Gitu. Simpulnya sama dengan sendi. Rangka atap rumahmu juga seperti itu, kan ada kuda-kudanya ya. Ada kuda-kuda, dibuat balok-balok lain, ada titik simpul-simpulnya. Simpul-simpulnya itu sama dengan sendi juga. Sambungan sama dengan sendi. Ingat itu. Ada lagi yang lain? Dan kenapa? Kan di badanmu ini banyak sendi loh. Engsel itu banyak di badanmu. Tiap sambungan yang ada itu sama dengan sendi. Ini kan ada sambungan, ini sendi. Ini sendi, 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 sendi. Nggak pernah disebut engsel ya, sendi namanya ini. Kalau yang di pintu apa namanya? Engsel. Yang menghubungkan pintu dengan kusen ya, itu engsel, bukan sendi itu. Tapi engsel itu pengertiannya sendi. Jangan sebut nanti kamu mau beli itu, oh saya mau beli sendi. Enggak ngerti mereka. Ke bahan bangunan mau beli engsel, ya baru dikasih. Itu sama dengan sendi juga. Setiap simpul-simpul yang ada di badanmu itu sama dengan sendi. Itu tapi jangan sebut engsel ini. Nggak ada engsel di sini. Namanya ini sendi. Nah, buktinya ini sendi, bisa kamu menarik, bisa mengangkat. Hanya menarik atau mendorong dan mengangkat. Atau menurunkan ya. Jangan diputar, sendimu jangan diputar. Kalau nggak percaya, coba aja putar, patah. Tapi jangan putar kecil ya. Kalau kamu putar ini tanganmu, kamu putar, ini akan patah, sendinya akan patah. Karena dia hanya mampu menahan gaya vertikal, gaya horizontal. Ada lagi. Jadi ini udah pernah saya peragakan, udah sering saya peragakan ke kamu. Yang disebut roll, kalau ini saya peragakan pakai ini. Nah, ini saya buka dulu saya ya. Nah ini. Kalau saya peragakan dengan ini, tangan saya ini ya, ini ada spidol. Yang disebut roll itu gini tuh ya. Ya. Yang ditahan roll ini adalah gaya tegak lurus sumbunya. Nah, sendi itu seperti apa? Ini dia. Ini sendi ini. Jadi ini diginiin juga kuat, dibebani vertikal horizontal kuat. Inilah sendi. Jepit yang mana? Ini dia jepit. Udah sering saya peragakan ya jepit. Saya pegang dengan kuat di sini itu sama dengan jepit. Bebani vertikal bisa, bebani horizontal bisa. Kamu tekuk juga bisa dia. Kamu putar nggak apa-apa karena udah saya pegang gini gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Silahkan. Ayo, yang lain. Terlambat dulu kali ini ya. Ya, sholat kamu terlambat dulu sekali ini. Tapi kayaknya nggak terlambat. Sampai 12 juga kita udah cukup karena ini udah hampir selesai. Ayo kita gunakan 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ini belum masih hidup lampunya. Ayo. Ada lagi? Ayo tanya. Silahkan deh. Apa Kalau yang dari kurang saya jelas? sih, Yang lain, temanmu yang lain. Barangkali ada yang lain yang kurang jelas.
Saya jelaskan sejelas-jelasnya supaya ada manfaatnya gitu. Ayo. Izin bertanya, Pak, untuk Oke, penugasan. silakan deh. Oke. Untuk penugasan yang sekarang, itu sama kayak yang minggu sebelum-sebelumnya, Pak, kertasnya dibagi 2 dulu. Sebaiknya seperti itu supaya kelihatan ya, kelihatan hitungannya, kelihatan gambarnya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau mau jujur bayangin kalau ini misalnya seperti ini. Nah, gambarnya di sini. Oh iya, contohnya ya. Kalau gambarnya di sini. Kemudian hitungan saya di sini. Hitungan saya ada di bawah sini. Sebenarnya itu kan keliru kalau kita nyataknya di buku ya, di buku. Kalau di lembaran sih masih bisa ya. Di lembaran dekatin aja ke sini lembaran hitungannya. Tapi kalau di buku nggak layak. Jadi sebaiknya karena ini panjang memang kalau dibuat setengah buku kecil banget ya. Gambar itu nanti kecil banget, kurang susah dilihatnya ya. Tapi kalau nomor satu ini ya, kalau tugas satunya yang nomor satunya mah tadi nomor satu ini kan pendek, bisa bagi 2. Ini bisa bagi 2. Nah kalau yang ini mungkin ya karena panjang, ini mungkin ya, tapi enggak dibaliknya, di lembar yang berbeda. Nah kertas jangan ditulis bolak-balik ya, di lembar yang berbeda, lembarannya yang berbeda. Supaya lembar soal ya dan pemisalan harus di lembar yang sama dengan analisisnya. Supaya gampang kita menganalisis, logikanya seperti itu. Ini karena ini panjang, ya ini harusnya ini di sampingnya, hitungan ini di sampingnya ini, samping ini. Itu jawabannya itu deh. Baik, Pak, siap. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ayo. Kita masih ada 1 kali lagi ya. 1 kali lagi nanti kita evaluasi plus periksa tugas. Jangan nunggu nanti tugasnya enggak. Selesaikan minggu ini, minggu depan kita periksa tugas enggak ada lagi. Sebaiknya seperti itu. Ada lagi yang lain? Ayo. Kira-kira ini yang soal ini ada yang merasa kesulitan ini yang sudah saya tunjukkan ini? Kira-kira ada kesulitan? Ini kalau saya ngerjakan ini nomor 1 sekitar 30 menit lah, enggak lah 20 menit ya. Nah nomor 2 mungkin, nah artinya ini sekitar 1 jam lah saya 2 soal ini. Nah berarti kalau kamu yang ngerjakan saya kali 3 aja, 3 jam. Harus bisa. Saya kali 3 gitu. Itu saya sebut tadi 1 jam 2 soal itu kalau saya ngukir nulisnya ya. 1 jam. Kalau saya asal nulis saja apa adanya itu bisa itu 2 soal setengah jam itu. Tapi saya nggak samakan saya dengan kamu. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain nanti ujian mungkin 2 soal, ada 1 Gerber, ada 1 portal dengan Gerber aja. 2 soal kita buat, waktunya sekitar 90 menit mungkin. 2 soal kalau saya ngerjakan ya sekitar 30 menit gitu. Saya kali 3 aja 90 menit. Ada lagi yang lain? Ayo. Nah, kecuali beban terbagi rata, tidak perlu lagi sekarang kamu meninjau X-nya sekian. Enggak usah lagi. Nah, X-nya sekian itu kita lakukan beban terpusat kemarin,
kita tujuannya menelusurin ya, seperti apa sih kalau beban terpusat, itu tujuannya. Kalau sekarang langsung aja titik-titik tertentu. Tapi kalau beban terbagi rata harus dicari X-nya. Kalau bebannya terbagi rata harus dicari X-nya. Ikutin aja contoh yang ada, pasti bisa. Ikutin contoh yang ada. Sudah? Kalau sudah, kita akhirin aja. Kalau nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah dikirim, Dek? Dokumennya udah dikirim? Halo? Siapa yang Dibuat buat ke PDF dokumennya? atau langsung? Atau nanti kirim ya. Asal udah ada dokumennya di kamu, nanti sebentar lagi kirim ya. Iya, Pak. Oke, kirim ke WA kita aja, WA. Nah, tugasnya juga kirim di WA grup aja nanti. Kalau udah satuin, cuma Iya, jangan kertasnya juga hemat, jangan sembarangan nulisnya. Oke, saya akhirin aja. Selamat siang, salam sehat buat semuanya. Yang Salam sehat, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Saya duluan keluar ya. Saya duluan keluar. Pak, Ya, Pak. 42. Ya, Pak. Pak Indonesia menang. Indonesia menang, Pak. Iya. Tadi ada chat dari siapa? Dani rekamannya. Admin Meli. bentar lemot. Sahur. Ada chat dari siapa? Itu kata-katanya apa,